Di sini ada yang punya pengalaman tentang cabut gigi bungsu atau Oyashirazu di Jepang. Jadi ini aku mau share pengalamanku aja gimana kemarin cabut gigi Oyashirazu ini di klinik dan di rumah sakit. Ini empat-empatnya semua udah hilang. Nah, gimana sih caranya? Gimana daftarnya? Dan juga biayanya berapa? Itu aku mau jelasin di sini. Ini hanya pengalamanku aja ya. Mungkin di daerah teman-teman mungkin beda-beda gitu harganya. Dan mungkin kalau misalkan tata prosedur atau tata caranya ke klinik ataupun ke rumah sakit mungkin di semua prefektur mungkin sama ya. Ini aku berbagi pengalamanku tentang harga. Itu aku di Kyoto ya, itu daerah Kyoto. Mungkin di tempat-tempat minasan nggak bakalan berbeda jauh, tapi harga juga bisa mempengaruhi tergantung bagaimana kondisi gigi kita kayak gitu. Jadi ini aku mau share pengalamanku aja. Jadi pertama, aku waktu itu karena hareteru atau bengkak, gigi yang sebelah kanan itu bengkak. Jadi aku mau hari itu ditindakan gitu. Mau ditindak. Tapi di rumah sakit di Jepang ini atau di klinik ya, di klinik itu tuh harus yoyaku dulu, harus pesan dulu secara by telepon gitu. Gak bisa kita langsung ujug-ujug datang ke klinik itu gitu, harus di telepon dulu di yoyaku kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa di tempat atau di klinik yang bisa menerima langsung, tapi mungkin itu jarang banget ya. Nah, jadi kita harus yoyaku dulu. Terus yoyaku juga itu nggak bisa langsung hari itu ditindaklanjutin. Ada beberapa klinik yang tidak menerima hari itu bisa ditindaklanjutin kayak gitu. Tapi kemarin kan aku dua tempat. Jadi tempat ini yang memang terkenal banget. Jadi yoyaku setelah kita nelpon, setelah kita yoyaku itu dapat jadwal 1 bulan. 1 bulan yang akan datang baru kita bisa ditindaklanjutin. Dan nelpon ke klinik yang satunya lagi. Itu bisa langsung hari itu ditindaklanjutin, tapi harus nunggu dulu beberapa jam seperti itu. Nah, setelah itu datang, setelah nelpon dulu maksud saya, setelah nelpon udah yoyaku nih, bisa nggak hari ini gitu. Nah, ternyata bisa, tapi harus nunggu dulu 2 jam gitu ya, baru bisa ditindaklanjutin kayak gitu. Nah, pas datang hari itu karena hari teru, jadi dia langsung di shodoku gitu, langsung dibersihin yang bengkaknya di shodoku, terus habis itu langsung dikasih obat gitu, tapi obatnya harus ditebus dulu ya, ditebus obat dan juga prosedur ditindaklanjuti kan sama dokter kan. Nah, itu biayanya beda lagi gitu, nggak sama. Tapi resushonya tuh hilang gitu. Jadi biayanya waktu itu shodoku aja ya, biayanya 630 yen, kelihatan nggak? Ini 630 yen itu buat biaya shodoku aja, buat biaya tindakan dokternya gitu, buat biaya dokternya, buat biaya kliniknya aja. Sedangkan obatnya itu beda lagi, ada obat itamidome atau pereda sakitnya gitu. Itu biasanya tuh waktu itu bayar 500 gitu ya, tapi kwitansinya hilang kayak gitu. Jadi ya sekitar segitulah ya, mungkin 1000 yen. Pokoknya biaya tindakan sama obat itu memerlukan biaya 1000 yen. Nah, setelah itu datang, ini kan waktu itu bulan 7 tahun 2023, bulan 7 tanggal 31 kan di sini. Kelihatan nggak sih? Ini di sini. Tanggal 31 kan bulan 7. Nah, setelah itu satu minggu yang akan datang.
Jadi kita harus periksa Setelahnya lagi kayak langsung gitu. diperiksa apakah masih bengkak atau enggak, dan ternyata sudah tidak bengkak lagi. Nah, setelah itu dokternya nanya, jadi ini mau tetap ditindaklanjutin buat cabut giginya atau bagaimana gitu. Pasti mereka kakunin lagi. Nah, aku bilang tetap aku mau cabut. Nah, setelah dilihat kan itu di ronsen ya waktu itu giginya kayak gimana. Setelah di ronsen itu dilihat lagi, ternyata kan aku terakhir scaling, mohon maaf ya, bersihin karang gigi tuh udah lama banget kan ya, pas waktu itu sebelum berangkat ke Jepang. Nah, pas dilihat ada karang giginya, jadi itu dibersihin dulu. Nah, makanya ini kenapa mahal. Itu sebenarnya biaya buat cabut giginya tuh 2.000 dan 450 buat bersihin giginya kayak gitu. Nah, makanya ini lebih mahal seperti itu. Ini sudah termasuk semuanya ya. Ini udah termasuk bersihin karang gigi, krak krak krang. Ya pokoknya itu, dan juga sudah termasuk cabut gigi ya. Ini di klinik kayak gitu. Ini kan baru gigi atas Oyashirazu atau gigi bungsu atas sebelah kanan yang pertama. Nah, ini mau cabut gigi yang atas bagian kiri. Ini juga dicabut itu berapa hari ya? 2 minggu setelah cabut gigi yang pertama gitu. Ini juga kenapa dicabut? Karena ini juga mengganggu. Jadi hagukinya tuh kegigit gitu sampai sekarang ini masih ada bekas gigitannya tuh, jadi berbekas gitu karena kalau makan tuh dia kegigit terus gitu si gusinya tuh. Nah, setelah itu dicabut. Ini lebih murah ya dari yang pertama. Ini biayanya tuh sekitar 2000 yen. Ini 2060 yen. Nih bulan 8 tanggal 28 kan ke sana. Nah, setelah itu bulan 9 tanggal 5, jadi semingguan lebih setelah dicabut gigi itu. Sekarang dulu kan yang pertama yang hareteru yang bawah sebelah kanan kan yang hareteru yang sakit bengkak. Nah, sekarang yang pas cek yang kedua ini yang bagian bawah sebelah kiri itu bengkak. Jadi aku ke klinik lagi, tapi itu nggak disodoku ya. Dia cuman dilihat doang keadaan giginya kayak gimana. Setelah itu ditebuslah obat karena obat itamidomenya nggak ada. Jadi tebus obat doang. Ini harganya. Harganya sekitar 480 yen gitu. Mungkin segitu aja video kali ini. Ini tentang di klinik ya. Ini cabut gigi Oyashirazu 2 kali ya. Yang pertama yang atas sebelah kanan dan atas ya belah kiri. Ini biayanya beda-beda. Itu juga mungkin tergantung di prefektur atau tergantung di klinik masing-masing. Tapi mungkin nggak berbeda jauh ya. Tergantung keadaan atau jota gigi kita juga, mungkin itu bisa mempengaruhi harga ya sih menurutku. Nah, ini udah sih ya segitu aja mungkin ini video tentang di klinik. Nanti kalau tentang operasi gigi di rumah sakit mungkin di next video selanjutnya karena mungkin durasinya akan panjang banget. Udah sih sekian. Mungkin di lain waktu. Bye bye. Mite kurete arigato.